Kalau kamu sedang sendirian sekarang, coba lihat jam di ponselmu. Jika sudah lewat jam 2 pagi, mungkin kamu pernah mendengar suara radio yang aneh. Karena ada satu siaran radio yang katanya masih mengudara sampai sekarang. Padahal penyiar radionya sudah hilang sejak tahun 2007. Di sebuah kota kecil, ada sebuah stasiun radio tua bernama Radio Suara Malam. Radio itu sudah berdiri sejak tahun 80-an, tapi ada satu program yang paling terkenal. Program itu bernama Cerita Tengah Malam. Acara itu selalu tayang setiap jam 2 pagi. Penyiar acara itu adalah seorang pria bernama Raka. Suaranya tenang, dalam, dan selalu membuat orang merinding. Banyak orang begadang hanya untuk mendengarkan ceritanya. Namun, ada satu hal yang aneh. Raka selalu siaran sendirian. Tidak ada produser, tidak ada operator, hanya dia. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Dimas sedang mengerjakan tugas. Jam menunjukkan jam 2:15 pagi. Dia menyalakan radio kecil di mejanya. Lalu terdengar suara statik. Selamat malam bagi kalian yang masih terjaga. Dimas tersenyum. Acara favoritnya mulai. Tapi malam itu, suara Raka terdengar berbeda. Di tengah siaran, tiba-tiba telepon radio berbunyi. Halo, siapa di sana? Beberapa detik, hening. Lalu terdengar suara perempuan. Suaranya sangat pelan. Tolong, aku di sini. Frakaterium. Maaf, siapa ini? Perempuan itu menjawab. Aku di belakangmu. Raka langsung menoleh ke belakang. Di studio radio, tidak ada siapapun. Seperti langkah kaki. Raka kembali berbicara. Sepertinya ada gangguan malam ini. Tapi suara perempuan itu muncul lagi. Kenapa kamu pura-pura tidak melihatku, Raka? Suara itu bukan dari telepon. Suara itu seperti berada di dalam studio. Tiba-tiba suara napas Raka terdengar cepat. Siapa kamu? Siapa kamu? Perempuan itu menjawab. Kamu tidak ingat aku? Lalu terdengar suara wanita tertawa. Pendengar di rumah mulai panik. Radio hanya berisi suara statik. Perempuan itu tertawa pelan. Kamu membunuhku, Raka. Suasana di radio langsung hening. Pendengar yang masih mendengar siaran itu merinding. Perempuan itu melanjutkan. 7 tahun lalu, di jalan hutan, kamu yang menabrak mobilku. Lalu kamu membuang tubuhku ke jurang. Napas Raka semakin cepat. Diam, diam. Jam di studio berbunyi 2:17. Tiba-tiba mikrofon menangkap suara lain. Langkah kaki. Semakin dekat. Semakin dekat. Raka berbisik ke mikrofon. Ada seseorang di studio. Pintu studio perlahan terbuka. Raka berkata dengan suara ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Perempuan itu berbicara lagi. Aku datang menjemputmu. Lalu terdengar suara jeritan. Radio langsung dipenuhi suara statik. Beberapa detik kemudian, radio Marty total. Tidak ada suara lagi. Pendengar mengira itu hanya drama radio. Namun, pagi harinya, polisi datang ke stasiun radio. Ketika polisi membuka studio, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Lampu masih menyala. Mikrofon masih aktif. Kursi penyiar jatuh. Tapi, Raka tidak ada di sana. Dia menghilang tanpa jejak. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Radio Suara Malam akhirnya ditutup permanen. Gedungnya kosong. Beribu. Tidak ada yang berani masuk. Tapi warga sekitar mengatakan sesuatu yang aneh. Kedang, jika seseorang menyalakan radio tua mereka, tepat jam 2:17 pagi, mereka masih bisa mendengar suara statik. Lalu, suara seseorang berbicara dengan suara sangat pelan. Halo, apakah ada yang mendengar saya? Dan suara itu bukan suara Raka. Jika kamu mendengar siaran radio jam 2:17, jangan pernah menjawabnya. Karena
Mungkin yang berbicara di sana bukan manusia lagi. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar cerita horor apa yang ingin kamu dengar selanjutnya.